Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai interaksi obat hormonal dan kontrasepsi yang diampu oleh Ibu Apoteker Harni Sartika Kamarudin, SSI, MSI. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alia Miranti saya sendiri, Andi Fitriana, Andi Elisawati Aisal, dan Efriani Meribiri. Adapun pokok pembahasan untuk hormonal itu definisi, ciri-ciri, klasifikasi obat, penyakit hormonal, dan interaksi obat. Kemudian untuk kontrasepsi, yang pertama itu definisi, jenis-jenis kontrasepsi, kemudian metode kontrasepsi, obat kontrasepsi, dan interaksi obat. Baiklah, yang pertama itu mengenai hormonal. Definisi hormonal. Hormonal ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu hormon, yang artinya menimbulkan atau membangkitkan gairah. Hormon adalah bahan kimia yang disekresikan oleh sel ke dalam darah untuk dibawa ke sasaran yang jauh. Hormon bekerja pada sel sasarannya dengan cara mengontrol kecepatan reaksi enzimatik, mengontrol kecepatan transport ion, molekul melintasi membran, dan mengontrol ekspresi gen dan sintesis protein. Yang selanjutnya itu karakteristik of the hormonal system atau ciri-ciri hormonal. Yang pertama itu suatu chemical messenger yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Yang kedua, disekresikan langsung ke dalam aliran darah. Yang ketiga, fungsi sebagai katalisator reaksi kimia dalam tubuh dan kontrol berbagai proses metabolisme. Yang keempat, kadarnya dalam sirkulasi darah dapat menggambarkan aktivitas dari kelenjar endokrin. Yang kelima, memiliki organ atau jaringan target tertentu atau dapat berpengaruh pada suatu beberapa target yang berlebihan. Kemudian yang keenam itu berbentuk asam amino, polipeptida atau protein, dan steroid. Yang ketujuh, dibutuhkan dalam jumlah sedikit dengan substansi yang spesifik. Yang kedelapan, disekresikan melalui mekanisme transport. Dan yang terakhir itu terdapat interaksi dengan reseptor khusus pada sel target. Kemudian selanjutnya itu klasifikasi hormon atau hormon classification. Yang pertama itu peptida atau protein, yang kedua hormon turunan asam amino, dan yang ketiga itu steroid. Kemudian untuk klasifikasi hormon, yang pertama peptida atau protein sudah disintesis atau dibentuk dan disimpan pada vesicle secretory. Pelepasan dari sel induk dengan eksositosis, hormon ini terlarut dalam plasma. Waktu paruh pendek, lokasi reseptornya di membran sel. Respon terhadap pengikatan ligan reseptor dengan cara mengaktifkan gen. Respons umum sasarannya yaitu dengan modifikasi protein yang sudah ada dan diinduksi sintesis protein baru. Kemudian untuk yang steroid, hormon steroid merupakan turunan kolesterol. Hormon ini hanya dibentuk di beberapa organ yaitu korteks, adrenal, kelenjar adrenal, gonad, plasenta pada wanita hamil. Tidak seperti hormon peptida yang dibentuk di seluruh jaringan tubuh, disintesis atau dibentuk sesuai kebutuhan dari prekursornya, namun sebagian besar steroid dibentuk di korteks adrenal atau gonad, ovarium, dan testis. Hormon ini bersifat lipofilik. Hormon ini bersifat sangat tidak larut dalam plasma. Baiklah, selanjutnya itu hormonal disease atau penyakit hormon. Yang pertama itu hipertiroidisme, yang kedua sindrom ovarium polikistik, yang ketiga gigantisme, yang keempat sindrom Cushing, dan yang terakhir hipothyroidisme. Selanjutnya golongan obat hormonal. Yang pertama itu obat antitiroid, kedua obat hormon estrogen, yang ketiga obat hormon progesteron, dan yang keempat obat hormon kortikosteroid. Golongan obat yang pertama yaitu antitiroid, contoh obatnya propiltioracil, metimazol, carbimazol. Mekanismenya obat antitiroid bekerja dengan cara menghambat pengikatan inkorporasi yodium pada TBG sehingga akan menghambat sekresi TSH, sehingga mengakibatkan berkurangnya produksi atau sekresi hormon tiroid. Golongan obat yang kedua ada hormon estrogen. Contoh obatnya dietilstilbestrol, estradiol, etinil estradiol. Adapun mekanismenya di mana hormon steroid berdifusi melalui membran sel dan terikat dengan afinitas tinggi pada reseptor protein sitoplastik spesifik. Golongan obat yang ketiga yaitu hormon progesteron. Contoh obatnya didrogesteron dan mestranol. Mekanismenya menghambat pergerakan sperma dengan meningkatkan kekentalan mukus pada serviks, menghambat aktivitas enzim peghidrolisa sperma sehingga ovulasi terhambat dan pembuahan tidak tercapai. Dan golongan obat yang keempat yaitu hormon kortikosteroid, contoh obatnya hidrokortison dan kortison. Mekanismenya kortikosteroid bekerja dengan cara mempengaruhi kecepatan sintetis protein.
Dan selanjutnya interaksi antara obat propiltiorasil dan betametason. Jenis interaksinya itu farmakokinetik, di mana mekanismenya propiltiorasil mengurangi efek betametason dan dapat meningkatkan laju penghapusan glukortikoid. Interaksi yang kedua ada obat karbimazol dan eritromisin. Jenis interaksinya farmakokinetik. Pada mekanismenya di mana karbimazol menghambat metabolisme CYP3A4 dimediasi eritromisin sehingga efek sampingnya yaitu peningkatan kadar eritromisin. Interaksi yang ketiga ada obat noretisteron dan teofilin. Jenis interaksinya itu farmakokinetik, adapun mekanismenya noretisteron dapat menghambat metabolisme dari teofilin. Interaksi obat keempat yaitu norgesterel dan eupilium, di mana jenis interaksinya itu farmakokinetik. Adapun mekanismenya norgesterel dapat meningkatkan konsentrasi serum epilium. Jenis interaksi yang kelima, contoh obatnya prednisolon dan aminofilin. Jenis interaksinya farmakodinamik, di mana mekanismenya metilprednisolon menyebabkan toksisitas aditif aminofilin. Dan yang terakhir, interaksi betametason dan arkarbose. Jenis interaksinya farmakokinetik, di mana mekanismenya betametason mengurangi efek dari arkarbose. Selanjutnya ada kontrasepsi. Kontrasepsi berasal dari kata kontra, berarti mencegah atau melawan, dan konsepsi yang berarti pertemuan sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Kontrasepsi adalah menghindari terjadinya kehamilan akibat pertemuan sel telur matang dengan sperma. Adapun jenis-jenis kontrasepsi, yang pertama itu kontrasepsi pil, yang kedua itu kontrasepsi suntik, kemudian yang ketiga itu kontrasepsi implan. Adapun dari metode-metode kontrasepsi, yang pertama itu kontrasepsi tanpa implan menggunakan alat, terbagi menjadi dua. Yang pertama itu KB alamiah, yang kedua itu continuous interruptus. Kemudian itu ada kontrasepsi dengan menggunakan alat, terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu kondom, spermidis, ketiga itu barrier intravagina atau diafragma. Kontrasepsi modern terbagi menjadi dua, yaitu kontrasepsi hormonal dan kontrasepsi tanpa hormonal. Adapun obat-obat dari kontrasepsi terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ada pil oral kombinasi, terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada pil monofasik, untuk contoh obatnya ada Loestrin 20, Femoden, Mercilon, Marvelin, dan Brevinor. Yang kedua ada pil bifasik, untuk contoh obatnya ada Binovum. Untuk tipe ketiga yaitu ada pil trifasik, untuk contoh obatnya ada Oginon, Trinovum, Trimordiol, dan Triadens. Untuk mekanisme dari pil oral kombinasi yaitu menghalangi produksi gonadotropin dari hipofis secara terus-menerus sehingga tidak terjadi ovulasi. Yang golongan kedua ada mini pil, untuk tipenya ada derivat testosteron. Untuk contoh obatnya ada Nestrenol, Norethindron, Norgestrel, dan etinodiol. Untuk mekanisme dari mini pil yaitu menebalkan lendir sekitar leher rahim sehingga sperma tidak bisa penetrasi jauh lebih dalam, juga bisa melapiskan rahim agar sel telur tidak bisa menempel pada dinding rahim. Untuk golongan yang ketiga ada suntikan, yaitu ada DMPA dan NET-N. Obatnya pula juga sama. Mekanismenya mencegah ovulasi, membuat lendir serviks menjadi kental dan sedikit, membuat endometrium menjadi kurang layak atau baik untuk implantasi dari ovum yang telah dibuahi. Yang terakhir ada obat implan, contohnya itu ada Norplant, Copronor, atau pellets. Mekanismenya yaitu dengan cara membuat lendir serviks menjadi kental, mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi, mengurangi transportasi sperma, menekan ovulasi, dan 99 sangat efektif. Kemudian ada interaksi obat kontrasepsi, yaitu yang pertama ada obat etinodiol dengan amoksisilin. Interaksinya farmakokinetik dengan tingkat interaksi moderat. Adapun mekanismenya, amoksisilin dapat mengurangi efek dari etinodiol sehingga akan beresiko tinggi untuk mengalami kehamilan ataupun pendarahan hebat. Yang kedua ada Loestrin 20 dengan propanolol dengan jenis interaksi farmakokinetik atau moderat. Mekanismenya, kontrasepsi oral yang mengandung etinyl etradiol dapat mengganggu metabolisme first phase dari beta blocker tertentu dan meningkatkan konsentrasi plasmanya. Yang ketiga ada topiramate dengan depot, yaitu jenis interaksinya farmakodinamik mayor. Jenis mekanismenya yaitu topiramate dapat mengurangi kadar darah. Mekanismenya adalah induksi topiramate CYP450 34 isoenzim yang bertanggung jawab untuk pembersihan metabolik hormon steroid.
Untuk interaksi obat kontrasepsi yang terakhir itu ada obat peles dengan prednison. Untuk jenis interaksinya farmakokinetik dengan tingkat interaksi itu moderat. Mekanismenya, estrogen dapat meningkatkan efek sistemik dari kortikosteroid, endogen dan eksogen. Mekanisme yang diusulkan yaitu peningkatan serum kortisol binding globulin atau transkortin yang diinduksi oleh estrogen menghasilkan penurunan laju pembersihan metabolisme kortikosteroid. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai interaksi obat hormonal dan kontrasepsi. Sekian, thanks for all attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.